Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Bincang Rakan edisi Rabiul Awal Rabiul Akhir tentang peran menentukan lembaga pendidikan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kutab, rumah ulama, tentang masjid, toko kitab. Insya Allah pada kali ini kita akan berbincang tentang pendidikan di istana. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Fatan Ariful Ulum. Mari kita mulai pertemuan pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau waktu kami persilakan. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, pada kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang peran menentukan lembaga pendidikan. Ini pertemuan kelima ya. Dan tadi sudah disampaikan kita akan membahas pendidikan di istana. Ini sebenarnya tema yang menarik, referensinya lumayan banyak karena memang Islam ini akrab sekali dengan istana. Ya, istana itu apa sih? Kalau kita ngelihat di kamus besar bahasa Indonesia, istana kan tempat tinggal raja atau penguasa. Jadi tempat tinggalnya raja, tempat tinggalnya sultan, tempat tinggalnya presiden, itu juga disebutnya istana. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam dunia Islam, sejarah pendidikan Islam itu yang namanya istana itu akrab sekali dipakai untuk lembaga pendidikan. Kita ingat ya, lembaga pendidikan kalau merujuk kepada pengertian yang seharusnya kan tidak hanya bicara tentang tempat. Menurut Prof. Hasan Langgulung, kalau disebut lembaga pendidikan atau institusi pendidikan, itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah adanya sistem aturan atau syariat yang dijalankan di situ, sistem nilai yang dijalankan di situ. Yang kedua adalah sekumpulan orang yang secara sengaja tidak sengaja berkumpul untuk mencapai tujuan atau menjalankan fungsi tertentu. Nah, yang ketiga baru tempat. Nah, cuman untuk memudahkan itu biasanya orang awam melihatnya tempatnya. Oh, di sana loh, sekolahnya di sana, pondoknya di sana kan gitu. Padahal yang paling utama itu sebenarnya bukan tempatnya, tapi malah poin pertama, adanya sistem nilai, sistem peraturan. Nah, dari situ kita bisa menyeksamai bahwa banyak sekali tempat itu bisa menjadi lembaga pendidikan selama di situ ada sistem nilai yang diajarkan, ditanamkan, sekumpulan orang yang menjalankan sistem nilai tersebut, maka otomatis dengan memahami pengertian lembaga pendidikan, tempat itu bisa menjadi lembaga pendidikan termasuk istana. Nah, jauh sebelum Rasulullah SAW, istana sudah jadi lembaga pendidikan. Contohnya kita di dalam Al-Quran melihat dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud ya. Di istana Namrud. Istana Namrud, Ibrahim alaihissalam mendakwahi Namrud. Kan terjadi pendidikan di situ. Karena ingin ditegakkan nilai-nilai tauhid oleh Ibrahim alaihissalam. Atau ketika Musa alaihissalam beserta Nabi Harun alaihissalam itu keduanya mendakwahi Fir'aun. Dan itu terjadi di istananya Fir'aun. Nah, ini kan sebenarnya kan terjadi proses pendidikan. Ya, karena di situ ada nilai-nilai yang ingin diajarkan. Siapa pengajarnya ya? Para nabi ini. Nah, nanti kita temukan ada nabi yang Allah Ta'ala takdirkan menjadi nabi sekaligus menjadi sultan atau raja. Yang pertama kali kata Prof. Yunariles itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Nah, ada juga sebelum Nabi Daud karena ada yang mengatakan Dzulqarnain ya. Dzulqarnain ini kan ada yang bilang semasa dengan, ya pokoknya sebelum Nabi Daud, ada yang bilang semasa dengan Nabi Ibrahim atau masa yang lainnya. Yang jelas Quran menunjukkan Dzulqarnain ini juga raja yang adil, soleh, taat kepada Allah. Jadi sangat mungkin Dzulqarnain juga melaksanakan pendidikan itu di dalam istana beliau. Sebagaimana Nabi Daud alaihi salam. Ini contohnya saya bawakan bukunya Prof. Yun ya. Ini Prof. Yun ini menulis
kisah para rasul sekitar 4 jilid. 4 jilid yang bicara tentang bagaimana para nabi, para rasul dilihat dari kacamata Quran. Ini contohnya Nabi Daud alaihissalam ini adalah orang yang pertama kali mengumpulkan kenabian dengan raja, dengan kerajaan. Dan kita tahu Nabi Daud alaihissalam itu punya mihrab di dalam istananya itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pas saya kelihatan ya, nanti bisa di zoom. Itu kan ada yang namanya Qubatus Sokhro ini, kubah emas ini. Nah, ini di sampingnya ini ada yang kecil ini, namanya Qubatul Silah. Ini titik paling tengahnya Masjid Al-Aqsa. Nah, ada riwayat mengatakan beliau itu punya mihrab di dekatnya As-Sokhro ini. Dulu belum ada kubahnya ya, As-Sokhro atau batu besar yang menonjol di kompleks Masjid Al-Aqsa. Itu beliau punya mihrab di situ. Nanti bisa dicek di Quran ya, surat Shad seingat saya. Lalu nanti ada mihrab-mihrab yang lain tentu saja, mihrabnya Nabi Zakaria, mihrabnya Maryam ada di sini, Bunda Maryam di sini, Zakaria ada di tengah sini. Tapi kan mereka nggak raja, kan kita bicara istana ya. Nah, di zaman Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam itu Masjid Al-Aqsa adalah bagian dalam kerajaan mereka. Bahkan ada yang mengatakan pusat kerajaannya Sulaiman alaihissalam di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan Quran menyebutkan kata maharib. Maharib itu mihrab-mihrab. Tempat yang digunakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam atau seseorang untuk taqarrub ilallah. Kalau kita ke masjid kan ada mihrabnya itu. Biasanya pengimaman ya, dekat pengimaman atau malah pengimamannya itu disebut sebagai mihrab. Nah, jamaknya maharib. Menariknya maharib di dalam Quran diterjemahkan istana-istana. Kalau kita kembali ke akar katanya kan mihrab-mihrab. Jamak. Nah, maka ada yang berpendapat kenapa kok Sulaiman alaihissalam membangun maharib yang dimaknai istana, ya karena di dalam istananya ada mihrab. Dan kita tahu di zaman Nabi Daud alaihissalam terjadi dialog pendidikan. Ada kasus diselesaikan begini, nanti Daud berpendapat begini. Sulaiman ketika masih muda belum jadi raja, itu ternyata bisa memberi masukan yang lebih baik. Seperti kisah rebutan anak antara dua perempuan. Mana yang ibu aslinya? Maka Daud alaihissalam memenangkan yang lebih tua. Tapi Sulaiman alaihissalam punya kecerdikan yang lebih. Dengan izin Allah Ta'ala punya kecerdasan yang lebih. Mungkin kata cerdas lebih tepat ya daripada cerdik ya. Cerdas. Dengan izin Allah Ta'ala minta pisau kemudian minta dibelah. Ternyata ibu yang lebih muda berteriak, jangan bunuh anakku. Berikan saja kepada ibu yang satunya itu. Maka kata Sulaiman, nah ini ibu asli nih. Maka ketika pendapat ini disampaikan ke Daud alaihissalam itu yang diterima. Jadi di dalam istana Nabi Daud, ketika beliau masih jadi sultan, jadi raja, beliau juga menerima pendapat orang lain termasuk anaknya ketika memang itu lebih baik. Nanti di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam kita lihat ada dialog-dialog yang sangat baik di dalam istana Nabi Sulaiman. Ingat ketika beliau mengecek pasukannya, lalu kemudian Hudhud lapor, atau nanti ketika rapat bersama ini siapa yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis dari Yaman ke sini. Itu yang terjadi dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya ada proses pendidikan bahkan sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam istana. Karena orang beriman itu tempat manapun itu memang layak jadi tempat mendidik. Ini ditegakkannya nilai-nilai Islam, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai yang memang diyakini dan dijalankan dalam keseharian, termasuk ketika mereka Allah Ta'ala takdirkan jadi pemimpin, jadi raja, jadi sultan, ya istananya jadi tempat mendidik. Logis ya. Nah kemudian ketika zaman Rasulullah SAW, nah ini menarik, Rasulullah itu nggak tinggal di istana. Beliau tinggalnya di rumah biasa. Walaupun bisa juga kita berpendapat, kan istana kan tempat tinggal pemimpin. Berarti ya istananya Rasulullah ya yang sederhana itu gitu. Jangan bayangkan istana harus selalu magrong. Enggak, kalau kembali ke istilah dasarnya, istana adalah tempat tinggal pemimpin, tempat tinggal raja. Berarti ketika Abu Bakar jadi khalifah, istananya mana? Ya tempat kerjanya itu. Mau dia magrong atau sederhana, yang penting itu tempat tinggal istana. Cuman ada para raja yang memilih hidup sederhana. Ada juga yang memang bagian dari tahadduts bin ni'mah,
ya maka para raja itu membangun istana yang megah untuk menunjukkan nikmatnya Allah. Wong memang mampu, tidak berlebih-lebihan. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau berlebih-lebihan. Maka kita lihat di Daulah Umayyah ada sultan yang berlebihan. Tapi ada juga sultan yang memang Masya Allah mencintai ilmu seperti Harun ar-Rasyid. Ya. Oh maaf, Umayyah bukan Harun ar-Rasyid ya, Umar bin Abdul Aziz. Kalau di zaman Umayyah puncaknya itu dianggap kata para ulama yang paling bagus adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu memimpinnya nggak lama, mungkin cuma sekitar 2,5 tahunan ya. Tetapi Masya Allah di zaman itulah namanya keadilan itu luar biasa. Kesejahteraan masyarakat secara umum terpenuhi. Kekayaan tidak hanya beredar pada yang kaya-kaya tapi tersebar dengan lumayan merata. Nah, suatu kali ini contohnya. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz sedang ada di ruangannya, itu datanglah orang, kemudian ada lenteranya itu masih menyala. Lalu Umar berkata, nasihatilah aku. Maka orang itu berkata, wahai Amirul Mukminin, apa manfaatnya bagimu masuk surga jika kamu juga masuk neraka? Dan apa bahayanya bagimu masuk neraka jika kamu memang masuk surga? Kalimatnya sederhana. Kita nggak pada nangis ini ya. Tapi Umar bin Abdul Aziz nangis. Sampai di dalam riwayat ini air matanya memadamkan lentera yang ada di hadapannya. Saking nangisnya itu mengeluarkan banyak air mata. Nanti dalam riwayat yang lain beliau didatangi orang lalu Umar tanya, Umar bin Abdul Aziz ya tanya, ini kamu datang untuk keperluan pribadi atau keperluan negara? Karena itu waktu itu kan di istananya. Keperluan pribadi. Kemudian lenteranya dimatikan. Kenapa? Loh, kok dimatikan wahai Sultan? Karena kan kepentingannya pribadi. Ini untuk kepentingan negara ya. Masya Allah. Kalau kita punya pemimpin kayak gitu itu memang ya enak luar biasa. Nah ini banyak. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dianggap sebagai Khalifah Ar-Rashidah Al-Khamisah. Khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dalam menjalankan kepemimpinannya dengan sebaik mungkin, dengan adil, bijaksana. Makanya disebut sebagai khalifah yang kelima. Seakan-akan beliau itu setelah Khulafaur Rasyidin itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah di zaman Daulah Abbasiyah, daulah setelah Umayyah yang berdiri kira-kira tahun berapa itu awalnya? 750-an ya, 750-an kalau nggak salah. Itu nanti puncaknya itu sebagian mengatakan adalah Harun ar-Rasyid. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz ini nanti akrab meminta nasihat dari banyak ulama seperti Hasan al-Basri atau jadi para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang masih hidup. Maka kita menemukan Harun ar-Rasyid nanti juga akrab sekali dengan para ulama. Bahkan dikatakan istana ar-Rasyid, istana Harun ar-Rasyid merupakan tempat berkumpul para ahli hikmah dan ulama. Pasar, jadi kayak pasar karena ramenya. Pasar bagi para ahli balaghah, syair, sejarah, fikih, kedokteran, musik dan berbagai ilmu serta kesenian lainnya. Di zaman Umar juga beliau mengizinkan di rebana dipukul. Tapi ada riwayat ini ya di kitab ini. Itu beliau melarang alat semacam gitar, itu nggak boleh. Kalau rebana boleh di waktu-waktu tertentu ya. Ya memang di kalangan ulama ada perbedaan ya tentang alat musik ya. Alat musik ini haram atau boleh. Nah, boleh itu ternyata jumhur ulama pun mengatakan itu bolehnya boleh makruh. Artinya ya boleh tapi ada syarat-syarat yang ketat yang sampai tadi itu kalau sampai jatuhnya bukan mubah tapi bahkan makruh. Ada yang berpendapat mubah tapi memang nggak begitu banyak. Bahkan yang berpendapat mubah itu tetap cenderung makruh. Artinya ya nggak suka, mereka sendiri nggak suka. Cuma karena memang dalilnya ada yang waktu itu Rasul membolehkan rebana yang dipukul waktu ada pernikahan. Nah, maka ada yang mengatakan di waktu-waktu khusus. Nah, Umar bin Abdul Aziz termasuk yang berpendapat rebana boleh dipukul di waktu-waktu khusus. Tapi kalau yang alat musik semacam gitar disebutkan di sini nggak boleh.
Nah, Harun ar-Rasyid ini juga nanti ikut membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Lah kok bisa begitu? Lah yang mendampingi Harun ar-Rasyid ini ulama-ulama. Qadhinya waktu itu murid utamanya Imam Abu Hanifah. Siapa? Antum nih yang namanya Yusuf ini. Siapa? Syekh Abu Yusuf. Oh, bapaknya Yusuf. Syekh Abu Yusuf ini Masya Allah. Qadhi al-Qudhat. Ini murid utamanya Imam Abu Hanifah. Bahkan ada yang mengatakan kemampuan fikihnya Abu Yusuf itu sebenarnya setara atau hampir sama dengan gurunya. Cuma takzim kepada gurunya sehingga beliau tidak bikin mazhab sendiri tapi mengembangkan mazhab gurunya yaitu Imam Abu Hanifah. Setelah Syekh Abu Yusuf ini kemudian digantikan oleh murid Abu Hanifah yang lain yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini gurunya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Harun ar-Rasyid itu ketemu dengan Abu Yusuf, ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ketemu dengan Imam Syafi'i, nanti juga dapat nasihat dari Imam Malik. Luar biasa. Kita bisa membayangkan ulama yang menghormati dan dekat dengan orang-orang raja yang dekat dengan ulama-ulama seperti itu kan kita bisa membayangkan ya betapa luar biasanya. Maka ada yang mengatakan bahwa memang Harun ar-Rasyid ini orang yang sangat dekat dengan ilmu dan sangat mencintai para pemiliknya yaitu para ulama. Maka nanti disebutkan di sini tokoh-tokoh yang memang akrab dengan Harun ar-Rasyid. Selain para ulama tadi, itu juga ada yang ahli Balaghah al-Asma'i dan beberapa nama lain. Jadi mereka ini bukan hanya kadang datang, tetapi sebagiannya itu betul-betul penasihat utamanya Harun ar-Rasyid. Nanti sebagian juga beliau pilih ada beberapa ulama yang diminta untuk mendidik khusus anak-anaknya yang memang disiapkan untuk jadi khalifah selanjutnya, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Makanya nanti kita lihat di bukunya Ahmad Syalabi, pendidikan di istana yang beliau maksud itu secara khusus adalah pendidikan untuk anak-anak pemimpin, anak-anak khalifah, atau anak-anak para pejabat untuk menyiapkan mereka mengemban tanggung jawab di masa mendatang. Nah ini contohnya ini saya bacakan ya di tulisannya Ahmad Syalabi gantian ini sekarang. Jadi pendidikan yang semacam ini maksudnya pendidikan di istana-istana, pendidikan dasar di istana karena para orang tua murid yaitu maksudnya para pejabat, para sultan itulah yang membuat rencana pelajaran atau ikut serta membuatnya agar rencana itu selaras dengan anaknya. Maka guru di dalam pendidikan rendah atau pendidikan dasar di istana itu tidak disebut guru kanak-kanak, tetapi disebutnya mu'addib. Mu'addib itu kan pendidik adab gitu ya. Nah, adab ini bisa bermakna budi pekerti, adab, akhlak kan kita akrab ya, adab, akhlak. Juga bisa berarti meriwayatkan. Kenapa? Karena selain mengajarkan budi pekerti, adab, akhlak kepada putra-putra di dalam istana itu, para mu'addib ini juga meriwayatkan kecerdasan orang-orang terdahulu. Jadi penting selain adabnya, akhlaknya itu diajarkan tentang kisah, tarikh, sejarah orang-orang mulia di masa lalu. Bayangkan kalau anak itu tumbuh dengan kisah para nabi, kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba apa cita-citanya? Ya memuliakan agama ini. Dia mau jadi apapun, mau jadi raja, kebayangnya seperti Daud dan Sulaiman. Jadi diuji oleh Allah dengan sakit, dia akan setegar Ayub alaihissalam. Dia diuji Allah dengan kaum yang banyak dan balelo. Dia belajar dari Musa alaihissalam. Dia di apapun kan ada ada contohnya. Umpamanya dia pernah berbuat salah, dia akan segera kembali tobat seperti Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kisah para nabi ini ini baru para nabi, belum ditambah dengan nanti para sahabat, para ulama tabi'in.
tabi'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama setelahnya. Coba kalau anak diajarkan kayak gitu. Nah, terutama kalau ini anak-anak yang akan jadi calon pemimpin, coba kalau dia diajarkan belajar seperti Dzulqarnain, belajar seperti Khulafaur Rasyidin, belajar seperti Umar bin Abdul Aziz. Itu kan kebayang ya. Iya, betapa hebatnya yang akan, artinya dia itu cita-citanya besar. Dia punya al-himmah al-aliyah. Karena dia tidak hanya diajar adab, tapi diajar bagaimana orang-orang di zaman dulu, orang-orang soleh di zaman dulu, itu hidup dan mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang besar. Al-ma'ali wal makarim. Bukan yang ecek-ecek, bukan yang remeh-temeh. Gitu. Nah, oleh karena itu, pendidikan di dalam istana ini sebenarnya agak beda dengan umpamanya kutab. Kalau kutab ini kan anak-anak, ada beberapa versi ya, kita sudah bahas ya. Anak-anak sebentar belajar di kutab dasar. Apa yang dipelajari? Baca, tulis. Setelah itu bisa pindah ke kutab yang lebih atau tempat yang lain untuk belajar Quran. Ya, naik tingkat. Kan karena kutab itu disebut sebagai tempat untuk anak-anak saja. Atau mungkin digabung. Atau mungkin Quran dulu. Setelah Islam berkembang, maka dulunya ngajarkan syair. Sekarang langsung ke Quran dasar. Setelah itu, setelah selesai pindah ke yang lebih serius, kan gitu. Atau digabung, tapi kan cenderung hanya untuk anak-anak. Ya, kutab itu akhirnya bukan hanya tempat belajar membaca dan menulis, tapi sampai diartikan tempat pendidikan anak-anak kecil. Nah, kalau pendidikan di sana itu enggak gitu. Ya lanjut, contohnya Ahmad ibnu Abul Abbas Sa'lab itu diminta oleh Muhammad bin Abdullah ibnu Tahir untuk mendidik putranya bernama Tahir. Sampai disediakan rumah di samping istana. Oh maaf, bukan di samping istana, di istana. Di dalam komplek istana. Tinggal di istana berarti ya? Iya, tinggal di istana. Kemudian disampaikan ini disediakan tempat tinggal di istana, kemudian di pekerjaannya begini, lamanya ngajar itu 4 jam di siang hari. Selesai ngajar, pulang ke rumahnya. Makan di rumahnya. Ketahuan sama Muhammad bin Abdullah tadi. Kok pulang? Terus maka disediakan makanan yang lezat di tempat bersama. Maksudnya apa? Biar makan sama anaknya. Karena memang makan bareng santri, ini kan santrinya ya. Makan bareng siswa itu kan penting. Itu bagian dari pendidikan. Dan menariknya kata Ahmad ibnu Abbas Sa'lab itu, dia itu menetap di situ selama 13 tahun. Kan berarti sudah nggak anak-anak lagi. Memangnya ngajarnya ini nggak disebutkan ya, taruhlah 8 tahun saja, tambah 13 sudah 21. Kalau 10 berarti 23. Maksudnya berarti ini kan bukan hanya masa anak-anak, tapi ya remajanya itu juga masih diajar oleh Ahmad ibnul Abbas Sa'lab ini ya. Makanya ini pembedaan yang jelas ya, bahwa kutab itu memang hanya fase anak-anak, kalau di istana ini bisa lebih. Ya, makanya tadi saya melihat begini. Pendidikan di dalam istana itu bukan hanya untuk anak-anak dalam istana. Tadi contohnya yang disebutkan oleh Dr. Syauqi Abu Khalid tentang Harun ar-Rasyid, atau Syekh Abdullah bin Abdul Hakam tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Maupun nanti kita temukan di ini ya, contohnya Al-Munyawi menulis tentang Muhammad Al-Fatih. Itu kita temukan bahwa proses pendidikan itu enggak berlangsung hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk sultannya. Anggota keluarga juga. Anggota keluarganya. Kemudian orang-orang lain yang datang ke istana. Nanti Al-Ma'mun, putra Harun ar-Rasyid, itu mengadakan majelis rutin. Ada yang pekanan, ada yang bulanan, yang orang-orang itu datang. Lalu ya untuk belajar ilmu, macam-macam. Nah ini nanti bisa dibaca contohnya di sejarah umat Islamnya Hamka ya, itu bagaimana sebagian sultan, nggak semuanya ya, itu mengadakan majelis rutin di dalam istana. Sehingga istananya itu menjadi, dalam tanda kutip, tadi malah sampai bilang, kayak pasar ramai sekali orang datang. Jadi bukan hanya untuk makan-makan, tapi untuk menimba ilmu, entah ilmu balaghah, entah ilmu diskusi fikih, ada masalah fikih, maka ulama-ulama diundang. Nanti yang lain datang menyimak bagaimana
para ulama fikih itu bertukar pandangan, atau para ulama balaghah sastra bertukar ini yang benar gimana syairnya, atau para penyair itu menyampaikan syair-syair terbaiknya. Dan itu fasohah. Karena Harun ar-Rasyid itu sampai bisa ngeritik, Kang, syairmu kurang tepat. Sampai bisa, artinya kan kemampuan balaghahnya di atas rata-rata. Makanya tadi disebut pendidiknya itu mu'adib, bukan hanya ngajarkan adab tapi ngajar sejarah. Tapi ada kata lain, adab itu kan akrab dengan sastra. Jadi bukan hanya adab fisik tapi juga adab lisan. Karena kecerdasan seseorang itu juga bisa dinilai dari apa yang dia katakan, apa yang diucapkannya. Sehingga ada sampai orang Jawa mengatakan apa? Ajining diri gumantung ing lati. Kemuliaan diri tergantung kepada lisan. Oh gitu sampai segitunya. Karena memang ada keyakinan di banyak daerah ya, di banyak budaya bahwa kemampuan berbahasa itu menunjukkan kehormatan diri, kemuliaan seseorang. Nah, oleh karena itu wajar kalau para sultan secara umum ya, terutama yang baik-baik itu selalu memperhatikan bahasa, termasuk kalau bahasa Arab ya fasahah lidah. Nah, kalau contohnya Muhammad Al-Fatih diceritakan nanti beliau belajar sekian bahasa. Dan kita tahu ya beliau punya minimal 2 guru utama. Waktu kecil yang paling mengesankan adalah Syekh Al-Qurani yang diminta oleh Sultan Murad II, ayahnya Muhammad Khan. Nah, kan waktu kecil namanya Muhammad Khan. Itu untuk mendidik anaknya ini. Kalau nakal jenengan boleh memukulnya. Diberi kekuasaan semacam itu. Maka ketika Al-Qurani datang, kemudian beliau mengatakan kepada Muhammad Khan kecil, aku diperintah ayahmu untuk mendidikmu. Kalau kamu tidak mau menurutiku, maka aku boleh memukulmu. Terus ketawa, hahaha gitu ceritakan. Langsung dipukul, langsung diem dia. Ternyata ini gurunya tenanan ini, nggak bisa diajak main-main ini. Maka kemudian Muhammad Khan belajar sungguh-sungguh sampai khatam Quran, sampai menguasai dasar-dasar din. Nah, setelah beliau remaja nanti kan dapat guru yang juga sangat mengesankan, namanya Syekh A'aq Syamsuddin, yang juga memukulnya. Nanti ketika Muhammad Khan itu menjadi sultan, bertanya beliau itu. Bertanyanya itu bukan untuk protes, tapi untuk menanyakan, kenapa jenengan dulu waktu saya remaja kok jenengan pukul? Apa kata gurunya Syekh A'aq Syamsuddin dalam riwayat ini ceritakan, beliau mengatakan, oh kamu masih mengingatnya, memang aku sengaja. Aku tunggu engkau menanyakannya. Kalau engkau saja dipukul sekali masih ingat bertahun-tahun kemudian, maka ingatlah kalau engkau zalim kepada rakyat, maka rakyat itu akan menagih kezalimanmu besok di pengadilannya Allah. Nah, itu kan luar biasa tuh, coba bayangkan. Kalau pemimpin itu dididik dengan cara itu. Mau zalim mikir kan dia. Karena oke lah dia lolos di dunia karena dia rajanya. Kalau dia pemimpin tertingginya. Lah besok di persidangan Allah. Maka ini menjadikan Muhammad Al-Fatih itu menjadi pribadi yang sangat hormat kepada para ulama. Khususnya Syekh A'aq Syamsuddin. Kemudian juga sangat cinta kepada rakyatnya. Sehingga beliau termasuk pemimpin yang dikenal keadilannya. Ini contoh-contoh. Di Indonesia apa ada? Ya ada, ini di sini disebutkan juga bahwa memang di kalangan, tadi saya mau buka, nah ini Pak ya, tentang, nah ini kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu diawali dari di Sumatera, kemudian nanti di Jawa, kemudian nanti di Kalimantan, Sulawesi. Nah, di situ kita melihat bahwa para ulama juga sangat akrab dengan raja-raja yang soleh. Ini contohnya di Sultan pertama pendiri Demak siapa namanya? Raden Fatah kan? Raden Fatah ini nanti diceritakan belajarnya sampai ke Jawa Timur. Jawa Timur itu kemungkinan ke Sunan Ampel ya. Ini disebutkan bahkan dinikahkan dengan putri Raden Rahmat. Raden Rahmat itu siapa? Sunan Ampel ya? Sunan Ampel Raden Rahmat. Ini lagunya gitu kalau nggak salah. Nah ini pokoknya disebut Raden Rahmat. Setelah itu diperintah untuk ke Demak Bintoro dan membangun kepemimpinan di sana.
Jadi ini yang didik para ulama. Karena kenapa ini menarik? Kenapa kok disebut sunan? Jadi saya punya di perpus ada ya, mengislamkan tanah Jawa. Kan fotokopian ya. Nah, insya Allah kita akan beli yang asli. Saya fotokopinya dari asli. Cuma kan waktu itu nyari nggak ketemu. Kemarin alhamdulillah nyari ketemu. Nah, ini dalam perjalanan. Insya Allah buku aslinya akan segera datang. Mengislamkan tanah Jawa. Itu disebutkan bahwa memang para ulama ini disebut sunan karena biasa menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kenalkan kitab-kitab tentang sunnah Rasul itu disebutnya sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi dan seterusnya. Nah, karena ini orang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, ya bukan hanya moco kitab sunan tapi menghidupkan isinya, maka orangnya disebut sunan. Nah, makanya kita mengenal apa Wali Songo hanya 9, boten. Wali Songo itu lebih dari 9 dan ada sekian generasi. Nanti generasi pertama wafat digantikan generasi kedua dan seterusnya. Contohnya dalam catatannya buku mengislamkan tanah Jawa itu nanti Sunan Ampel dianggap pemimpin pertama yang ada di Indonesia ya, terutama di tanah Jawa. Setelah beliau wafat nanti digantikan Sunan Giri dan seterusnya. Jadi ada kaderisasi secara serius, secara sengaja. Termasuk tadi sampai masuk ke wilayah kekuasaan. Mereka jadi raja, jadi sultan atas bimbingan para sunan. Ya, sunan itu ya para ulama yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga ada di Indonesia. Nah, ini contohnya, makanya ini juga menarik ini. Nah, termasuk ini saya sengaja dari bawah ini. Nah, ini PR kita karena ini kan penelitinya bukan orang Islam nih. Kita perlu meneliti yang dari sumber-sumber Islam. Nah, makanya Prof Hamka ini penting gitu. Dari Raja Jawa berarti. Apa? Dari Raja Jawa. Iya, Raja Jawa yang beneran itu ya harusnya kalau yang Islam ya harusnya ya dekat dengan ulama. Begitu pula nanti kita lihat di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan itu raja-raja yang taat kepada Allah itu ya akrab dengan para ulama, sehingga istananya itu bukan semata tempat berkuasa, bukan hanya tempat memerintah, bukan hanya tempat memimpin, tetapi tadi menjadi lembaga pendidikan. Nah, disitulah kita mengetahui sekali lagi bahwa yang dididik di dalam istana, kan kalau catatannya Prof. Ahmad Syalabi ini, pendidikan yang beliau maksudkan terutama untuk anak-anak para pejabat. Yang kurikulumnya itu dibuat oleh ayah mereka atau keluarga mereka, orang tua mereka, yaitu para sultan, para raja atau para pejabatnya itu untuk anak-anak mereka. Agar apa? Agar anak-anaknya ini ketika nanti menjadi raja atau menjadi sultan atau menjadi pejabat selanjutnya sudah memiliki kemampuan memadai sehingga layak untuk melanjutkan hal tersebut. Ini bukan hanya sultannya sebenarnya, juga nanti umpamanya para emir atau amirnya, para menterinya, para wazir ya, menteri itu ya, atau para pejabat lainnya. Ini ya terakhir ini saya sebutkan nanti sebelum kita akhiri, bagaimana para sultan itu memberi wasiat. Contohnya Amru ibnu Utbah itu berkata kepada pendidik putranya, pekerjaanmu yang pertama untuk memperbaiki putra-putraku ialah memperbaiki dirimu sendiri. Karena mata mereka selalu terikat kepadamu. Oh, jadi nasihat orang tua yang sangat baik. Jadi jenengan saat jaringi, kok malah pakai bahasa Jawa. Anda ini sebelum mengajar anak-anak saya, tolong perbaiki diri Anda dulu. Apa yang Anda perbuat itulah yang baik menurut pandangan mereka. Dan yang buruk ialah apa yang kamu tinggalkan. Terus masuk ke kurikulum. Ajarkanlah kepada mereka Al-Quran. Tetapi jagalah agar mereka tidak sampai merasa bosan. Karena kalau sampai demikian, Al-Quran itu akan meninggalkannya. Dan janganlah mereka dijauhkan dari Al-Quran. Nanti mereka meninggalkan Al-Quran itu sama sekali. Maksudnya ini meninggalkannya itu bisa bermakna bolak-balik ya. Orang itu, anak itu kalau dipaksa Quran,
Na'udzubillahi min dzalik, sampai nanti kemudian dia dipaksa belajar Quran ya. Ditarget padahal belum saatnya, nanti akhirnya dia bosan, malah dia benci. Karena saya pernah ketemu dengan jadi ada cerita di satu pondok pesantren, itu ustadzahnya cerita waktu saya ngisi di sana itu ada santrinya itu karena dari TK sudah ditarget Quran, itu ketika masuk di pondok Quran ini dia sampai bilang begini, kalau saya dipaksa terus saya mau keluar dari pondok, sampai pernah muncul mau murtad saja. Karena padahal Quran baik. Iya. Quran itu baik. Maka benar tadi nasihatnya Amr bin Utbah tadi. Tapi jangan sampai bosan, jangan sampai kemudian benci dengan Quran. Karena kalau anak itu sampai bosan, benci dengan Quran, apa yang terjadi? Quran akan menjadi beban bagi dia. Ini kemuliaan. Quran tetap mulia, tetapi kalau cara mengajarkannya tidak benar, tidak tepat, akhirnya anak menjadi benci. Akhirnya tadi kasus di beberapa yang saya temui tadi, akhirnya anak itu malah mau meninggalkan Quran, nggak mau lagi mendekat kepada Quran. Ini nasihat yang sangat baik ini. Nah, sehingga seorang guru yang baik harus memperhatikan bagaimana agar Quran itu terus-menerus mengesankan, menarik, mempesona bagi anak, sehingga jangan berlebihan. Ya kayak kita lah, makan itu kalau sudah kekenyangan kan ya mau makan lagi kan nggak enak. Kan harus tahu, oh ini harusnya berhenti sebelum kenyang. Makan saat lapar. Yang perlu kita bikinkan kan gitu. Bagaimana Quran itu ditunggu sampai anak itu punya kemauan keras, baru kemudian bertambah pelan-pelan. Karena orang itu kalau sudah punya kecintaan kepada Quran itu nggak akan pernah puas insya Allah. Selalu tiap hari pengen belajar Quran terus. Setelah itu hadis yang paling baik dan syair yang paling suci. Nah, ini contoh betapa para pendidik di dalam istana itu juga diamanahi untuk mendidik secara serius. Dan ini menunjukkan, kata Ahmad Syalabi tadi, satu di antara penentu kurikulum utama pendidikan di dalam istana adalah para sultannya. Atau kalau itu untuk anak-anak di dalam istana itu adalah sultan atau orang tuanya. Orang tua yang itu bisa sultannya, bisa emirnya, bisa wazirnya atau pejabat lainnya. Demikian, Allah a'lam bishawab. Kurikulum yang membuat dari orang tua ya, mereka. Jadi kalau di dalam istana itu Ahmad Syalabi menemukan bahwa kecenderungannya kurikulum itu yang menentukan adalah orang tua ketika itu anak-anak dalam istana atau ya penguasanya tadi itu. Ya, ulama menyesuaikan dari kecenderungannya begitu. Nah, makanya nanti kita temukan ada para ulama yang tidak mau ke istana. Di Harun ar-Rasyid ada yang nolak. Enggak, ilmu itu ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau mau belajar kemari, ya sudah nanti, tapi kami minta tempat khusus. Oh tidak, kalau belajar dengan saya ya umum. Nah, jadi kita melihat bahwa memang ada ulama dan itu masing-masing punya kelebihannya ya. Ulama yang mau mendatangi penguasa untuk memberi nasihat, mendatangi istana untuk mengajar, mendidik, itu kan berguna. Lah kalau kalau para sultan, anak-anaknya atau keluarganya atau orang-orang dalam istana itu enggak diajari ulama, terus mereka belajar ke siapa? Ada kelebihannya kan? Iya. Tapi kalau kemudian semua ulama yang terbaik hanya di istana, kayak tadi saya Ahmad tadi di dalam istana 13 tahun, iya kan eksklusif kan? Kemudian masyarakat umum nggak bisa mengakses ilmunya, itu juga sayang. Maka memang harus ada bagi-bagi tugas. Ada ulama yang memang secara serius mendidik para sultan, para raja, para penguasa beserta keluarga dan yang tinggal di dalam istana. Ada juga yang harus tidak mau seperti itu, ya tinggalnya di luar untuk masyarakat luas. Karena masyarakat juga berhak, layak untuk mendapatkan ilmu, karena memang ulama tidak boleh menyembunyikan ilmu. Jadi kita ngelihat dua pilihan ini, pilihan yang mau masuk istana dan mendidik orang dalam istana, maupun pilihan yang tetap di luar istana untuk bisa mengajar masyarakat luas, ini dua-duanya baik. Karena memang harus ada yang melakukan agar yang di dalam istana dan masyarakat umum di luar istana semuanya terdidik dengan baik. Allahu a'lam. Insyaallah pembahasan yang sangat luar biasa. Cuman waktu sudah habis, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa penutup.
majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.